Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki, saya dari kelompok 4 Keamanan Informasi kelas A. Saya akan bahas tentang algoritma RSA. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membahas sejarah singkat dari algoritma tersebut. Kata algoritma datang dari nama matematikawan Persia abad ke-9 Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, yang hasil kerjanya dibangun dari matematikawan India abad ke-7 Brahmagupta. Kata algoritma awalnya mengacu hanya pada aturan-aturan dalam melakukan aritmatika, menggunakan bilangan Indo-Arab, namun berkembang lewat penerjemahan Latin Eropa dari nama Al-Khawarizmi menjadi algoritma pada abad ke-18. Penggunaan kata tersebut berkembang mengikutkan semua prosedur untuk menyelesaikan masalah atau melakukan unit kegiatan. Jadi algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Orang yang membuat program komputer disebut pemrograman, dan kegiatan merancang dan menulis program disebut pemrograman. Serta ada aktivitas menulis kode program dinamakan coding. Ya, itu nama-nama lain dari algoritma itu sendiri. Kemudian fungsi penggunaan algoritma dan pemanfaatannya. Fungsi pembuatan algoritma digunakan pada pemecahan masalah program yang rumit, baik program sederhana maupun besar, sama-sama dapat dipecahkan dengan algoritma. Fungsi lainnya dari pemanfaatan algoritma yaitu penggunaannya yang berulang kali. Algoritma juga memudahkan pembuatan program dikerjakan programmer lewat algoritma dan dapat melakukan pendekatan top-down maupun deployment controller. Jadi intinya algoritma ini bisa memudahkan kita dalam melakukan segala hal. Jadi bukan hanya dipakai untuk satu macam aja, algoritma juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lainnya atau permasalahan yang lainnya seperti itu. Baiklah, kita masuk ke materi yang akan dibahas oleh kawan kelompok saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RSA. Keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam informasi pada saat ini. Munculnya teknologi internet dan multimedia telah mendorong berbagai macam usaha untuk melindungi, mengamankan, dan menyembunyikan data pada file digital dari pihak-pihak yang tidak mempunyai otoritas untuk mengakses file-file tersebut. Salah satu usaha untuk mengamankan data dan informasi diantaranya dengan menggunakan kriptografi. Berbagai macam algoritma kriptografi dapat diimplementasikan untuk mewujudkan sistem keamanan data. Di antaranya yaitu algoritma kriptografi RSA atau yang diambil dari penelitinya yaitu Rivers Samir Edelman. Algoritma RSA tersebut dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976. Mereka bernama Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman. RSA adalah salah satu teknik kriptografi di mana kunci untuk melakukan enkripsi berbeda dengan kunci untuk melakukan dekripsi. Kunci untuk melakukan enkripsi disebut sebagai kunci publik, sedangkan kunci untuk melakukan dekripsi disebut sebagai kunci privat. RSA berdasarkan proses enkripsi dan dekripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun dekripsi keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diberikan kepada umum, sehingga disebut sebagai kunci publik. Namun, kunci untuk dekripsi bersifat rahasia, sehingga disebut sebagai kunci privat. Kunci privat dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci dekripsi, orang harus memfaktorkan suatu bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang efisien untuk ditemukan untuk pemfaktoran itu. Semakin besar bilangan non-primanya, tentu semakin sulit pula pemfaktorannya. Sistem RSA sekarang digunakan oleh berbagai macam jenis produk, platform, dan industri di seluruh bagian dunia. Algoritma RSA digunakan dalam banyak perangkat lunak yang dijual secara komersial dan direncanakan akan digunakan pada banyak perangkat lunak lainnya. Algoritma RSA terpasang dalam sistem operasi pada hari ini oleh Microsoft, Apple, Sun, dan Novell. Tentang perangkat keras, algoritma RSA juga dapat ditemukan pemanfaatannya dalam telepon yang aman, dalam kartu-kartu jaringan Ethernet, dan dalam kartu-kartu cerdas atau smart cards.
Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya Tio. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara RSA ini beraksi dalam proses enkripsi. Pertama kita throwback dulu ya. Algoritma RSA disebut sebagai kunci publik karena kunci enkripsi ini dapat dibuat publik, yang artinya semua orang dapat mengetahuinya. Walaupun dibuat public key, keamanan algoritma RSA sangat terjaga. Hal itu dikarenakan kunci yang digunakan untuk enkripsi pada algoritma RSA berbeda dengan kunci yang digunakan untuk deskripsinya. Keamanan enkripsi ini dan deskripsi algoritma RSA itu terletak pada kesulitannya untuk memanfaatkan faktor modulus N yang sangat besar. N itu public key. Terus ada skema yang digunakan pada RSA ini mengikuti dari skema block chipper, yaitu sebelum dilakukannya proses enkripsi, plain text yang ada dibagi ke dalam blok-blok yang sama panjang, di mana plain text dan ciphertextnya berupa integer antara 1 sampai n, antara i sampai n, dengan n biasanya berukuran 1024 bit dan panjang bloknya berukuran tidak lebih dari log n tambah 1 dengan basis 2. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di deskripsi dan enkripsi RSA. Fungsi enkripsi C itu M, E, mod, sini kita bisa baca. Sini bisa baca M itu message, plain text, E itu kunci publik, ME, mod, N. Fungsi deskripsi M, message, sama dengan CD, ciphertext, kunci privat, mod, N. Dan sekarang kita akan masuk untuk contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita akan menentukan nilai P dan Q secara sak. Namun syaratnya harus merupakan bilangan prima. Ada P 13, Q sama dengan 31. Kita hitung modulusnya dulu N public key-nya. N sama dengan P kali Q, 13 kali 31 sama dengan 403. F, N sama dengan P kurang I 1, Q kurang 1 sama dengan 13 kurang 1, 31 kurang 1 sama dengan 12 kali 30, 360. Habis itu kita mau menentukan nilai KP. Karena nilai KP tidak boleh merupakan nilai faktorial dari Fn yang bersifat bilangan prima, maka dicarilah dulu nilai faktorialnya. Di sini ditentukan KP sama dengan 7. Ya, sudah ditentukan nilainya. Habis itu kita menentukan nilai KS. KS dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. KP kali KS mod Fn sama dengan I 1. Untuk mod nih, bisa kalian lihat di fungsi sebelumnya, penjelasan itu seperti apa. 7 kali KS mod 360 sama dengan 1. Jadi untuk menentukan nilai KS-nya yaitu KS sama dengan M kali 360 tambah 1 per 2. Dengan hasil KS 103 dengan M sama dengan 2, M ini ditentukan dengan cara mengujikan setiap nilai integer 1, 2, 3, 4, 5 sampai ditemukan nilai KS bilangan bulai. Di situ kita cek nilai KS-nya nih. Nah, 7 kali KS mod 360 sama dengan 1. 7 kali 103 mod 360 sama dengan 1. 721 mod 360 sama dengan 1. Kemudian 721 kurang 1 per 360 modulo 0. 720 per 360 sama dengan 2 modulo 0. Sehingga dapat ditentukan bahwa nilai KS adalah 103. Semua parameter telah berkumpul nih. Dari N, KP, dengan KS, udah ada nilai masing-masing. Plain text-nya mari belajar, kode ASCII-nya seperti ini. Mari belajar, enkripsi-nya, rumus enkripsi, cipher code, karakter, KP, mod, N. Kayak gini, udah ditentukan, dan sudah ada hasilnya, dan deskripsi gini juga. Jadi kesimpulan dari hasil perhitungan di atas, nilai enkripsi akan kembali ke nilai sebelumnya setelah dilakukannya deskripsi dengan hasil yang sesuai. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriana Fitasari. Baik, di sini kita sudah membuat algoritma RSA menggunakan Java. Di sini kita menggunakan aplikasi NetBeans versi 8.2. Nah, di sini seperti biasa kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan di sini. Di sini kita menggunakan tipe data big integer di P, Q, N, alert, E, dan D. Lalu di sini kita menggunakan panjang bit 1024
Untuk angkanya di sini kita buat random. Lalu untuk ukuran kuncinya di sini kita buat besar, yaitu 256, agar susah untuk dikombinasikan. Lalu di sini untuk kontraktornya kita input langsung. Di sini untuk P-nya kita menggunakan big integer, problem prime, panjang bit, dan random. Lalu untuk key-nya juga, di sini kita nggak akan inputkan angkanya ya. Di sini random dengan kode big integer, problem prime, panjang bit, random. Lalu untuk n di sini kita dapatkan dari P yang dikalikan dengan key. P multiply key. Lalu enter third di sini adalah fungsi dari n, di mana P dikurang big integer 1 yang dikalikan dengan key yang dikurang dengan big integer 1. Lalu di sini ada E sama dengan big integer problem prime, panjang bitnya dibagi 2 dengan angka random. Lalu di sini kondisinya, di mana di sini ada kondisi alerted GCD atau FPB yang di-compare ke big integer 1 besar dari 0 dan E compare ke alerted kecil dari 0, di mana E ditambah dengan big integer 1. Lalu ada D ini diperoleh dari E yang di mode inverse dari alertation. Lalu di sini lanjut kita akan membuat kode enkripsi, di mana ini adalah kunci public. Di sini untuk kunci publiknya kita menggunakan return new big integer data mode pow E, n 2 byte array. Di mana untuk kode ini adalah didapatkan dari E yang dikalikan dengan n. Lalu untuk decryptnya di sini decryptnya di sini adalah kunci privat yang didapatkan dari D yang dikalikan dengan N. Di sini adalah, lalu fungsi ini adalah konversi dari nilai byte ke string. Di sini metodenya di sini kita menggunakan buffer reader, di mana kita akan menginputkan pesan secara manual. Lalu di sini kita pilih system out print line. Lalu di sini untuk hasilnya kita ubah dulu dari byte ke string. Lalu di sini ada hasil RSA. Di sini dari pesan yaitu byte kita alihkan, kita jadikan menjadi enkripsi, di mana nilai enkripsinya ini didapatkan dari nilai ASCII, dari byte-byte ASCII. Di sini langsung saja kita runningkan karena kita menginputkan random. Dan di sini kita inputkan besok masuk. Nah, di sini adalah kode byte dari ASCII, dan di sini adalah pesan publiknya. Di sini agak panjang pesan publiknya karena tadi kan kita membuat untuk ukurannya itu besar, jadi di sini sangat panjang. Nah, di sini kita copy yang tadi, kita enter, maka akan kembali lagi ke hasil decrypt RSA yang berbentuk string tadi. Nah, di sini karena kita menggunakan nilai primanya itu random, maka kalau kita inputkan lagi sesuai kata besok masuk, ininya akan berubah karena kode prima atau nilai prima yang diinputkan secara random itu pasti berubah-ubah kan. Makanya itu yang membuat kode ini susah untuk dikombinasi. Coba ya kita close terlebih dahulu. Tadi kan 0 ya pertamanya ya. Kita buat maka kodenya akan berubah. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan kelebihan dan kekurangan dari algoritma RSA ini akan dijelaskan oleh Halimah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma RSA. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa aja sih kelebihan dari algoritma RSA itu sendiri. Nah, yang pertama dilihat dari tingkat keamanan yang berlapis, karena algoritma RSA ini memakai dua kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan deskripsinya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tanda tangan digital. Nah, sehingga penyangkalan terhadap suatu aksi dapat dicegah. Yang ketiga, di mana
distribusi kuncinya ini menjadi lebih mudah karena jalur aman untuk distribusi kunci tidak lagi diperlukan. Yang keempat yaitu manajemen kunci menjadi lebih mudah karena setiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci. Yang terakhir yaitu yang kelima, dilihat dari kekuatan algoritma RSA itu sendiri yang terletak pada tingkat kesulitan memfaktorkan bilangan prima menjadi faktor prima. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan apa-apa aja kekurangan dari algoritma RSA ini. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kecepatan operasi algoritma RSA ini yang jauh lebih lambat daripada kriptografi simetrik. Nah, oleh karena itu algoritma RSA ini pada umumnya hanya digunakan untuk menginskripsi pesan-pesan yang berukuran kecil seperti kata kunci dari inskripsi simetris yaitu dash dan ice. Yang kemudian kata kunci tersebut dikirim secara bersamaan dengan pesan utama. Nah, yang kedua yaitu ukuran chippers atau kunci dari algoritma RSA ini yang berukuran 2 kali lipat dari ukuran semula. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses dari deskripsi yang berjalan begitu lambat, terutama untuk ukuran pesan yang datanya itu berukuran jauh lebih besar. Nah, untuk materi implementasi RSA pada smart card application akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faris. Selanjutnya adalah implementasi algoritma RSA pada aplikasi smart card. Smart card merupakan kartu plastik yang berukuran sama dengan kartu kredit, yang di dalamnya terdapat chip silikon yang mempunyai kemampuan untuk memproses dan menyimpan data tersebut secara aman. Smart card merupakan salah satu teknologi yang paling rentan terhadap pencurian informasi atau data, karena merupakan media pertukaran data yang berbasis kartu. Dalam pertukaran data dapat dimanipulasi isinya oleh pihak ketiga, sehingga data dengan isi yang berbeda akan diterima oleh penerima. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme untuk mengamankan data yang disimpan di dalam smart card, sehingga data tersebut tidak dapat dibaca ataupun dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Algoritma kriptografi RSA digunakan untuk mengamankan data yang ada di dalam smart card. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan prima. Data tersebut dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi RSA, sehingga data yang disimpan ke dalam smart card berupa data ciphertext atau data sandi hasil proses dekripsi, sehingga pihak yang tidak berwenang tidak dapat mengambil, membaca, atau memanipulasi data tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.